Nongkrong di kafe untuk ngopi sambil ngemil cantik kayaknya udah jadi hal yang umum banget ya. Bahkan sekarang malah jadi tren. Semakin banyaknya kafe yang asik dan keren, bikin kita jadi pengen terus-terusan pergi ke kafe nggak sih? Ya, salah satunya untuk belajar. Di video ini kita akan coba bahas apa saja sih pro dan kontra belajar di kafe. Buku, laptop, dan segala tugas sekolah atau kuliah dibawa ke kafe. Pokoknya semakin banyak kertas berantakan di atas meja rasanya semakin keren. Menurut Jill Telford, orang Asia biasanya cepat sekali meniru atau beradaptasi dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat negara lain, termasuk kebiasaan mengubah kafe jadi tempat belajar, baik itu untuk belajar sendiri maupun belajar kelompok. Tapi apa sih pro dan kontra belajar di kafe? Nah, kira-kira kalian termasuk yang cocok belajar di kafe atau bukan ya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, memberikan suasana baru. Kebanyakan alasan pelajar memilih belajar di kafe adalah karena mereka bosan belajar di rumah. Memang sih, suasana kafe yang dinamis dan dekorasi yang enak dipandang bisa menggugah mood belajar. Tapi hati-hati, terlalu kebawa suasana, bisa-bisa bukan belajar, malah curhatin mantan. Cie. Yang kedua, bikin betah belajar lebih lama. Cemilan enak di kafe juga bisa bikin kita betah loh belajar di kafe, karena belajar terasa lengkap dengan makanan pendamping. Tinggal pesan juga. Apalagi kalau kafenya menyediakan sofa yang super PW, yang biasanya di rumah kuat belajar 1 jam, jangan-jangan di kafe bisa sampai 3 jam. Yang ketiga, ada akses internet yang reliable. Wi-Fi gratis yang disediakan kafe pastinya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kita jadi lebih bebas browsing internet untuk membantu melengkapi tugas sekolah atau kuliah. Kuota pun aman karena biasanya Wi-Fi yang disediakan kafe tidak terbatas dengan kecepatan yang memadai. Kontra. Yang pertama, suasana ramai bikin gak fokus. Untuk mengatasi keramaian kafe, kita bisa tinggal pasang earphone, terus dengerin musik favorit sih. Masalahnya, lalu lalang orang di antara space meja yang biasanya mepet-mepet, tetap mengganggu perhatian gak sih? Bukannya belajar, kita malah jadi sibuk tuh ngeliatin orang keluar masuk. Yang kedua, uang jadi lebih banyak keluar. Kita nggak mungkin dong nongkrong di kafe tanpa jajan. Malah, semakin lama duduk di kafe, biasanya semakin banyak tuh makanan atau minuman yang kita pesan. Apalagi kalau pramusajinya rajin banget nanya, boleh saya angkat piring kosongnya? Kalau makanan atau minuman sudah habis, malu dong kalau kita cuma numpang duduk tanpa pesan lagi. Akhirnya keluar lagi deh uangnya. Ini jadi belajar atau shopping. Yang ketiga, nggak bisa jungkir balik. Aku adalah tipe orang yang petakilan. Jadi bagi aku, belajar di kafe itu sangat melelahkan. Salah satunya karena posisi duduknya terbatas. Di kafe, posisi duduk hanya tegak atau bersandar. Sedangkan di rumah, aku bisa belajar sambil tengkurap di kasur, selonjoran kaki, atau guling-guling. Kadang juga aku belajar sambil nyanyi-nyanyi kecil loh. Kalau nyanyi-nyanyi kecil di kafe, bisa-bisa yang lain ikut karaoke bareng. Gak sekalian flash mob. Nah, kira-kira kalian termasuk yang mana nih? Yang cocok belajar di kafe, atau malah gak cocok banget deh kalau belajar di kafe? Siapa tahu kalian punya cara sendiri belajar di kafe atau punya tips lainnya. Jangan lupa komen ya, biar kita saling berbagi.